Pagi semua. Pagi. Sudah hadir. Jadi mungkin kalau cerita sedikit, alhamdulillah kemarin lahirannya lancar. Walaupun emang kita awalnya plannya mau lahirnya secara normal, tapi di awal trimester 3 emang sama dokter akhirnya sepakat untuk akhirnya lahirnya secara sesar. Cuman alhamdulillah berkat semua bantuan tim dari Brawijaya, dokter-dokternya semuanya lancar. Terutama di Brawijaya kemarin dokter anestesi sama dokter Yanuar itu pas masuk ruang tunggu tadinya saya sama Nabila udah tegang udah kayak mau copot jantung, cuman dokter Yanuar yang bikin benar-benar langsung tenang dan kayak udah ini nggak ada apa-apa kok gitu. Iya, langsung bercanda. Terus proses lahirannya juga di dalam, kebetulan saya sendiri punya trauma darah, tapi itu pun alhamdulillah nggak ada masalah, nggak muntah, nggak pingsan juga di dalam. Dan kayak tim dokternya semua baik banget sih. Sambil proses lahiran sesar, Nabila sambil diajak bercanda terus dan semua, jadi rasanya kayak cuma 5 menit tiba-tiba udah ada suara nangis anak kita, alhamdulillah. Ya, Pak Tora, boleh silakan perasaan bagaimana Pak Tora? Kalau saya sih alhamdulillah senengnya banget gitu ya, karena pada awalnya kan memang maunya normal kan. Kalau normal tuh mungkin masih bulan Juli, dan kita kan nggak tahu kapan lahirnya. Kalau normal kan tergantung pembukaannya kan, pembukaan berapa gitu. Kebetulan saya Juli kan syuting, jadi saya bilang majuin aja lah. Kan kalau Juli kan nggak ada, di sana syuting jadi pusing. Film komedi jadinya sedih, film komedi jadinya bingung gitu ya. Akhirnya pas ada keputusan untuk majuin untuk di sesar, saya senang banget. Kebetulan kan saya udah kenal sama Sesar kan, waktu itu saya nari-nari bareng di Friends. Bukan ya? Beda ya? Oh iya. Iya, akhirnya pas dibilang mau dimajuin, saya senang banget. Dan pengalaman kan juga anak-anak saya, dulu si Nabila doang yang normal. Kalau anak saya yang lainnya kan semuanya Sesar juga kan. Jadi ya saya sih berasa lebih nyaman aja ya, lebih cepat, lebih nyaman. Dan ini saya senang banget karena Sesar kali ini bukan saya yang bayar ya, dia yang bayar sendiri gitu. Jadi wah, bahagia banget saya, wah, gokil. Oke, Oh iya, sama terima kasih datang sini. Saya lihat ikutan masuk gitu ke Dokter Dinda ya. Dokter Dinda saya ikutan masuk. Dari pertama tuh saya lihat kalau zaman kita dulu kan masih 2 dimensi ya, kalau ngeliat USG ya. Kalau sekarang udah 4D, gila. Mungkin tahun-tahun berikut anak-anak kita yang lainnya mungkin udah 5D atau bau kentutnya kita bisa nyium juga kayaknya. Ini wah, tapi benar-benar takjub sih saya ngeliatnya. Terima kasih banget. Tempatnya juga enak banget karena deket banget sama makanan di mana-mana. Saya di sini 2 hari naik 2 kilo kayaknya. Gojek cepet banget. Iya, baik. Ya, karena kita jam 3 udah nyampe sini. Jam 3 nyampe, terus masih pom nungguin. Mereka tegang masuk ke dalam ruangan, kita juga ikutan tegang. Saya bawa remote control mobil-mobilan, saya main di atas. Terus nungguin jam berapa keluar? 5.53 ya? 5.53 akhirnya Ivan keluar dari ruang persalin itu. Saya baru ketiduran tuh, akhirnya saya bangun, saya melihat, wah lucu banget anaknya nih, anak kecil tuh udah mancung gini gitu. Ini anak saya kok jangan-jangan di dalam kebanyakan bohong kan, kalau minum bir bohong kan mancung ya. Kecil-kecil udah mancung, terus hafalin apa yang tanda lahir atau apa gitu, hafalin. Kebetulan dia ada tanda lahir di sini kayak baru dari Dufan. Jadi ada capnya di sini. Terus ya udah. Kalau kita pas sebenarnya benar-benar nggak bisa kebayang deh, apalagi cucu pertama ya. Cucu bro, gokil. Pada kepikir perasaan gue kemarin masih main sepeda. Udah punya cucu. Iya, silakan. Kalau aku sebagai kakek ini ya, tadinya pinginnya dipanggilnya Oma. Biar beda aja dari orang-orang. Nah, karena kemarin tuh semua manggil aku kan Bab ya. Anak-anak aku, mungkin belakangan juga fans aku, terus teman-teman aku juga manggilnya Bab gitu. Ini juga pengennya sih dipanggil Bab juga sama si bayi ini, karena gampang juga kan. Sebelum dia bisa panggil papa atau ayah, mungkin panggil Bab lebih gampang gitu kan. Ya udah, saya jadi Bab aja, Babung, Bab aku. Terus tadi apa satu? Nama. Oh, untuk nama Ivan sama Nabila kita baru tahu setelah di kamar. Jadi dari awal nggak pernah dikasih tahu, cuma dikasih tahu namanya tuh Noah. Wah, kita nebak-nebak tuh, setiap hari saya nebak-nebak apa gitu. Setiap hari buka chat GPT terus nulis kemungkinan nama Noah 3 suku kata. Kodenya gimana kan?
Nana Lubis. Wah itu selama 9 bulan saya cari tuh Nana siapa namanya, nggak ketemu sama sekali. Ya udah gitu. Jadi kalau nama panjangnya kebetulan alhamdulillah orang tua dua-dua dari semua sisi nyerahin ke kita berdua. Nama panjangnya tuh Kanoadria Adnan Lubis. Nah jadi kalau Kanoadria sendiri artinya tuh petualang lautan yang berani. Tapi ya sebenarnya tadinya kita emang udah pengen namain Noahnya aja, cuman abis itu baru aku udah sama Bila sama-sama buat bareng. Cuman nama tengah dan nama belakangnya itu pengen ada dua-dua keluarga. Kalau Lubis kan karena kebetulan saya sendiri orang Batak, jadi udah langsung dapat farmnya, langsung turun. Cuman kalau dari keluarga Nabila, karena kebetulan Mbak punya nama tengahnya itu Denang. Nah terus ada beberapa orang tua yang udah almarhum dari keluarga Bila namanya Ade, nggak pernah punya anak cowok, termasuk juga suami ibunya Bila yang sekarang nggak punya anak cowok. Jadi Adenang artinya dari situ, Adenang campuran. Iya, Noah, keren kan Noah. Oh. Tadinya gue pikir namanya bisa juga ambilin gelas gitu. Noah ambilin gelas. Nggak ya, kurang ya. Saya apa lah. Iya. Nah, kalau kondisi babynya sekarang seperti apa dan pada saat persalinan kemarin berat badannya berapa, panjangnya berapa? Nah, boleh tuh diinformasikan. Sehat ya, tadi pagi habis CFD ya bayinya. Bayi ada CFD, iya, membawa naik fiksi. Kalau bayinya sendiri alhamdulillah sekarang Noah sehat, lagi ada di nursery room. Emang masih belajar untuk minum ASI, belajar menyusu. Kemarin tuh lahir dia beratnya di 3 kilo 80 gram. Terus tingginya 48,5 cm. Terus ya itu aja informasi. Alhamdulillah ya. Dia masih kecil udah pejabat. Iya. Peranakan Jawa Batak. Bisa dimasukin ke presidenis ya. Oke, silakan teman-teman media. Ya, sebelah sana. Proses persalinannya tadi pertanyaan pertama, kita kemarin cesarean karena emang dari dokter objinnya dokter Dinda Dardemisha tuh mintanya emang cesarean biar recovery-nya lebih cepet. Tapi emang itu benar sih, akhirnya setelah operasi 8 jam Nabila udah jalan-jalan di kamar, udah ke toilet, udah ya pelan-pelan lah gitu. Cuman ya emang si cesarean ini kemarin udah dengar dari beberapa teman yang udah lahiran duluan juga, recovery-nya juga lebih cepat. Karena kan kita suami ya pengennya kalau ngejar kerja bisa lebih cepat lagi juga kan. Jadi pengennya istri recovery-nya lebih cepat. Sama kasihan juga kan kalau emang lama sakitnya. Gitu. Ya, baik. Nah, mungkin untuk menjawab lebih detail secara medis sudah hadir juga Dokter Dinda. Kami persilakan untuk gitu. Lah kok gue sekarang tidur sama nenek-nenek gitu. Kemarin aja kan belum begitu ya, tadi kemarin pagi berasanya begitu. Ya perubahan-perubahan sih belum berasa banget, jadi saya paling cuman sekarang kalau buka Tokopedia gitu ya, saya nyarinya mainan anak-anak sekarang sama baju berenang buat berenang sama ikan arwana saya. Boleh ya Pak ya? baik, ada lagi teman masih kecil boleh nggak saat ini atau diserahkan aja deh ke Pak Ivan dan Nabila. Silakan Bapak. Kalau saya sih serahin dari dulu saya selalu menyerahkan kepada istri saya. Nabila, Nayara, saya serahkan kepada istri pertama saya, Jenaka sama istri saya yang sekarang. Jadi kalau saya ikutan parenting mereka, kayaknya anaknya bakalan berantakan dari kecil sih. Jadi ini kan Ivan juga udah mantep lah, pokoknya pendidikannya juga udah bagus, terus cara olahraganya juga udah bagus. Saya percayakan sama Ivan sama Nabila aja. Nanti kalau nakal-nakalnya baru mainnya sama saya. Sama-sama hobi basket ya, Nabila dan Pak Ivan ya. Oke, nah wejangan nih untuk Ivan terutama yang sudah hadir di sini sebagai ayah baru dari Pak Tora, apa nih yang ingin disampaikan? Ya pokoknya jadi bapak yang benar adalah ya. Gitu aja dulu, belum nyiapin kata-katanya. Dulu ujangannya udah dapat banyak sebelum nikah. Oke, baik, yes. Saya kasih kesempatan untuk teman-teman yang ingin bertanya.
untung nggak di dalam kali ya. Kalau saya ikutan di dalam pasti saya ikutan nangis gitu. Jadi, ini kan saya di luar. Terus saya cuma ketawa aja ngeliatin, karena kita pagi banget ya Dok kemarin itu ya. Jam 4.30 udah sampai 5.30 udah sampai di sana gitu. Jadi anak saya juga yang dua tuh pada ketiduran di situ, saya ketawa-tawain mereka aja tuh, ngantuk. Habis itu saya ketiduran. Sedih pas ngeliat anak saya ke kamar aja gitu. Terus dia gendong si Noah, dia ngeliatin Noah gitu. Terus aku cuma ngomong, lucu ya, tadi pagi masih di dalam lebih, sekarang udah di luar. Aku cuma ngomong gitu doang, sedih saya sialan. Padahal cuma bercanda, jadi saya kabur ke agak jauhan. Oke, ada pertanyaan dari. Ya harapannya sih lebih baik dari saya ya. Lebih baik dari saya, lebih apa ya? Pokoknya semua yang terbaik lah buat si Kano, Adria. Oh, namanya bisa dipotong-potong loh, banyak loh. Saya sekarang berpikir keren juga nih, bisa dipanggil Kano, bisa dipanggil Noah, bisa dipanggil Adria, bisa dipanggil Ade, Denang, Nanglu keren. Denang lupis kan, Nanglu itu keren. Ya gitu. Apa tadi? Harapan saya pokoknya yang terbaik lah, yang lebih baik dari semua, dan juga yang lebih baik dari yang ulang tahunnya sama dia. Soalnya ulang tahunnya sama kayak Pak Jokowi kalau kata. Mereka cuma ini doang sih yang saya keinget di saya, cuma saya udah punya cucu gitu doang gitu. Berarti kan kalau saya udah, bentar lagi mereka ya. Berarti kalau saya tua, mereka juga bentar lagi tua gitu. Jadi ya mereka pada senang aja gitu, senang, wah gila akhirnya ada yang punya cucu juga, dia kita cucu langsung ya. Maksudnya kan kalau misalnya siapa gitu saudaranya yang punya anak, ini kan temennya langsung gitu ya, ya pada kagum aja sih, pada yang masih merasa nggak mungkin gitu. Siapa? Bika senang banget itu dari tadi, dia sih menunggu giliran untuk menggendong. Kalau Bika tuh dari dulu segala sesuatu urusan anak kecil, mau itu orang atau binatang, dia jago gitu ya. Kucing dia lahirin sendiri kemarin, merawat sendiri gitu. Ini dia menunggu aja nih, kalau misalnya yang lain udah nggak mampu, dia jagonya tuh masuk tuh, biasanya gitu kalau dia. Kemarin seharian dia bersih ngeliatin muka dia gitu, wah ini kayaknya duit habis ke dia nih. Cucu pertama ya kan dong. Wah kayak habis nih semua motor, mobil semua kayak gini. Saya lagi siapin meja DJ. Ada kan di TikTok suka keluar tuh anak kecil mainan DJ. Saya pikir wah keren banget ini impian saya udah cari-cari udah ketemu. Diskon 99.000. Jadi mewariskan kaos-kaos bandnya nggak Mas? Jadi dong, tapi saya belum punya tuh kaosan milian itu, keren. Jadi saya ada beberapa kaos-kaos metal dari zaman saya dulu, tuh ada Metallica, ada Dead Squad, ada banyak lah lumayan itu. Nanti mudah-mudahan walaupun bapaknya anak disco, ibunya anak jazz, siapa tahu anaknya anak metal.